Shalom, damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara dan saya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada, apapun yang Anda kerjakan, sebagai makhluk yang diciptakan oleh pencipta kita, marilah saya mengajak umat Tuhan untuk sama-sama kita bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur dengan keadaan apapun yang kita alami saat ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita senantiasa harus mengucap syukur kepada Tuhan karena kita boleh hidup sampai detik ini. Itu karena kasih dan karunia dari Allah, Bapa di sorga, Sang Pencipta kita. Saudara-saudaraku yang kukasih dalam kasih Tuhan dimanapun Anda berada, di minggu yang lalu saya sampaikan bahwa apa yang menjadi penyebab sehingga ada sorotan dari sorga. Sorotan dari sorga. Atau ada situasi di mana Allah bercakap-cakap bersama malaikat dan setan yang datang kepada Allah. Dan di situ topiknya adalah mereka mendiskusikan satu pribadi yang hidup saleh, satu pribadi yang jujur, satu pribadi yang takut akan Tuhan dan menjauhkan dirinya dari kejahatan. Akibat 4 perilaku yang dilakukan oleh satu pribadi itu, maka ada pengakuan dari Allah Bapa di sorga. Saudaraku yang kukasih dalam kasih Yesus Kristus, di bumi, di dunia saat ini, ada banyak sekali orang mengakui dirinya hamba Tuhan. Saya tidak tahu dari mana dia pakai dasar hamba Tuhan. Ada yang kadang-kadang istilah mereka panggil kakak hamba, adik hamba, saudara hamba, bapak hamba. Bahkan orang mengakui dia pastor dan lain sebagainya. Saudara, itu tidak salah karena kita mau mendedikasikan diri dalam pekerjaan pelayanan bagi Tuhan. Tapi hari ini yang saya mau sampaikan bahwa kita harus mempunyai dasar di mana kita menyebut atau menjustis diri kita sebagai seorang yang bekerja bagi Sang Pencipta atau Tuhan itu. Kalau saya pribadi sendiri saudara, saya suka disebut penatua. Karena dasar di dalam Alkitab menyebutkan di kitab Titus maupun Tesalonika menjelaskan ada 24 syarat menjadi seorang penatua. Saya tidak bisa mengukur diri saya, yang bisa mengukur diri saya adalah Tuhan. Tetapi saya sebagai umat Tuhan atau hamba Tuhan mau dengan pertolongan Tuhan yaitu Roh Kudus untuk membimbing saya kepada arah di mana 24 syarat yang yang ditetapkan atau yang disampaikan melalui Alkitab. Salah satunya adalah mempunyai satu orang istri sampai mati atau maut yang memisahkan. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dan dia punya hidup itu berkenan di hadapan Tuhan. Nah, pertanyaannya begini, bagaimana supaya kita mengetahui bahwa kita berkenan di hadapan Tuhan? Alkitab mencatat seperti yang tadi saya sudah katakan, satu pribadi yang namanya Job atau Ayub. Dia menggugah hati Tuhan sampai terjadi diskusi di sorga tentang dia. Saudara yang dikasihi Tuhan, dimanapun Anda berada, apapun yang Anda kerjakan, saya akan buat satu tema yang berjudul My Servant Job, hambaku Ayub. Saudara, tercatat di Alkitab maupun King James Version, perkataan My Servant Job. Tuhan sendiri dengan suaranya, Tuhan berfirman
Tuhan berkata-kata kepada Ayub, Tuhan menetapkan Ayub, Tuhan mengakui Ayub di hadapan setan, tetapi juga di hadapan malaikat-malaikat Tuhan, bahwa my servant Job, Ayub hambaku. Pertanyaannya begini, apa yang menyebabkan sehingga Tuhan mengatakan my servant Job, hambaku Ayub? Saudara, di minggu lalu kita sudah bahas diskusi antara Tuhan dan malaikat setan atau setan di hadapan malaikat-malaikat Tuhan. Dan hari ini saya mau sampaikan 4 perilaku atau 4 karakter atau 4 sifat yang dilakukan oleh Ayub sehingga Ayub itu berkenan di hadapan Tuhan. Nah, itulah sebabnya tadi saya katakan bahwa kalau kita mengatakan diri kita hamba Tuhan, kita harus punya dasar. Kita harus punya dasar di mana kita itu bisa menyebut diri kita hamba Tuhan. Saudara, saya mau menolong saudara dan diri saya sendiri bahwa untuk supaya kita mendapat perkenaan Tuhan, untuk supaya kita diakui oleh Tuhan bahwa kita adalah hambanya atau hamba Tuhan, maka kita harus belajar dari Ayub. Sehingga Tuhan bisa mengatakan, my servant Job, my servant Aryus. Katakanlah demikian. Tuhan mengatakan bahwa Aryus adalah hambaku. Kita harus belajar dari siapa? Dari Ayub. Karena kitab suci, Alkitab mencatat demikian. Kita tahu bersama bahwa Alkitab adalah kitab suci, adalah firman Allah. Kitab suci yang diilhamkan Allah untuk mengajar, untuk menegur, untuk memperbaiki kelakuan dan lain sebagainya. Oleh dan karena itu, karena untuk mengajar, maka hari ini kita belajar dari Ayub. 4 karakter dasar. Yang pertama, saleh, saudara. Apa yang menyebabkan sehingga Tuhan itu mengatakan bahwa Ayub itu saleh? Saudara, Ayub pernah bernasar di hadapan Tuhan. Kalau kita lihat dalam Ayub pasal 31, Ayub pasal 31 itu, di situ Ayub ada berkata-kata tentang janjinya. Aku telah membuat janji bagi mataku. Saudara, Ayub membuat janji bagi matanya. Supaya apa? Selanjutnya firman Tuhan berkata, bagaimana mungkin aku menaruh perhatian pada anak dara? Artinya kalau saat ini orang-orang biasanya bilang bahasa-bahasa gaul itu pucuk. Wanita-wanita pucuk. Wanita yang pakai baju kurang kain, yang sampai di lengan, sampai di atas lutut, dan suka menggoda-menggoda laki-laki, bahkan di dalam handphone, di dalam internet, YouTube, dan segala macam, Facebook, IG, dan berbagai macam, Instagram, dan berbagai macam media sosial. Di situ ada banyak sekali pengaruh yang dilakukan oleh setiap anak dara, yang membuat sehingga setiap pria terganggu matanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Ayub bisa dikatakan saleh. Karena salah satu karakternya tercatat dalam Alkitab bahwa dia berjanji kepada Tuhan. Aku telah membuat janji bagi mataku. Dia berjanji bagi dia mata. Bagaimana mungkin aku menaruh perhatian pada anak dara? Perhatian artinya melihat begini. Dulu saya punya perilaku buruk dan saya juga pernah menaruh mata di anak dara. Contohnya begini. Ketika saya gonceng istri saya dengan motor, istri saya di belakang ini dengan motor, terus tiba-tiba ada anak dara lewat, pucuk-pucuk, kuntilanak, saya suka bilang tulang belulang lewat di kanan kiri begitu.
Nanti saya bawa motor begini terus mata saya ikut. Ikut. Dan ketika mata saya ikut, nanti istri saya taruh tangannya di kepala saya gini, baru lihat gini. Didorong. Lihat ke depan. Akhirnya saya kaget gitu toh. Langsung sama macam siuman. Jadi saya pun mata saya taruh di anak darah, saudara. Tapi saudara, ketika saya bertobat tahun 2011, saya belajar untuk tidak menaruh mata saya di anak darah. Saudara, Ayub mengajar kita supaya tidak fokus kepada wanita-wanita telanjang. Kepada wanita-wanita, saya langsung katakan demikian ya. Karena sekarang kan gampang kita lihat wanita telanjang toh. Lihat di YouTube bisa, di film-film bokep bisa, banyak sekali kita bisa kita ketemukan. Tapi yang Ayub maksudkan pada waktu itu karena tidak ada internet, maka itu wanita-wanita yang lain, perempuan-perempuan yang lain selain istrinya. Makanya Ayub mengatakan bahwa lalu apa bagian yang ditentukan Allah dari atas, apa milik pusaka yang ditetapkan yang maha kuasa dari tempat tinggi. Bukankah kebinasaan bagi orang yang curang dan kemalangan bagi orang yang melakukan kejahatan? Bukankah Allah melihat jalanku dan menghitung segala langkahku? Jika aku bergaul dengan kecurangan atau kakiku bergegas kepada tipu daya, biarlah aku ditimpang atas neraca yang tepat, maka Allah akan mengetahui bahwa aku tidak bersalah. Jika langkahku menyimpang dari jalan hatiku menuruti pandangan mataku serta noda melekat pada tanganku, maka biarlah apa yang kutabur dimakan orang lain dan apa yang tumbuh bagiku biarlah tercabut. Jika hatiku tertarik kepada perempuan dan aku mengandang pintu sesamaku, maka biarlah istriku menggiling bagi orang lain dan biarlah orang-orang meniduri dia. Saudara, Ayub berjanji kalau matanya itu tertuju kepada anak darah atau perempuan lain, maka biarlah istrinya ditiduri oleh orang-orang, saudara. Jadi Ayub itu terbukti di hadapan Tuhan bahwa dia saleh. Saudara, saleh artinya kita mau hidup menuruti perkataan Tuhan. Yesus ingatkan kita, saudara, ketika dia datang di zaman perjanjian baru. Dia bilang, Anda melihat perempuan dan Anda mengingini di hati, maka bersinah, saudara. Di zaman sebelum Yesus datang, Ayub sebagai seorang karakter yang luar biasa sudah memberitahukan kita semua dengan janjinya. Apakah di antara kita mau berjanji? Tapi yang saya mau katakan bahwa marilah kita berjuang meminta pertolongan Roh Kudus supaya kita bisa seperti Ayub yang tidak menaruh matanya kepada anak darah. Saudara, nabi-nabi yang selanjutnya atau hamba-hamba Tuhan yang selanjutnya seperti siapa? Yusuf. Bahkan Daud pernah bernasar, tapi Daud bernasar ketika dia jatuh ke dalam dosa perzinahan. Saudara, Ayub di zaman hidupnya ketika tidak ada internet, dia bisa mengatakan bahwa dia tidak menaruh matanya kepada anak darah. Ketika dia menaruh matanya atau pemikirannya kepada perempuan yang lain, maka biarlah istrinya ditiduri oleh orang-orang lain. Artinya banyak orang-orang lain. Nah, itulah yang saya mau katakan. Salah satu dasar kalau kita mau disebut hamba Allah, kita mau disebut my Sefer Job atau my Sefer siapa nama Anda? Karena Job dalam bahasa Inggris Ayub, my Sefer, maka kita harus hidup saleh,
hidup saleh dapat dilakukan oleh siapa saja. Asalkan fokus matanya tertuju kepada firman Allah. Kalau kita fokus kepada firman Allah, maka kita akan ditolong oleh Allah sendiri yang adalah firman itu untuk hati kita tidak mengalami bersinah di dalam hati. Saudara, yang kedua, Ayub jujur. Di ayat 31 tadi dia bernasar dan berjanji. Lalu bagian yang ditentukan Allah dari atas apa milik pusaka yang ditetapkan yang maha kuasa dari tempat yang maha tinggi. Bukankah kebinasaan bagi orang yang curang? Saudara, berarti kalau kita tidak jujur, berarti kita curang. Jujur artinya apa yang ada, itulah yang dia katakan. Jujur itu berbicara tentang apa adanya. Jujur itu berbicara tentang hal yang tidak bisa kita bohongi. Kita jujur dengan keadaan yang ada. Ketika kita diberikan tugas, katakanlah ada satu tugas yang menghasilkan sejumlah uang. Dan uang itu bisa kita dalam pengawasan kita. Tapi bukan hak kita. Tetapi ketika dipertanyakan, kita jujur bahwa jumlahnya demikian dan semuanya ada. Dan kita bisa menyerahkannya semua kepada yang berhak menerima uang tersebut. Hari-hari ini Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang dikasih Tuhan. Paling sulit sekali kita ketemukan orang yang jujur. Saya juga pun dulu tidak jujur dalam berbagai hal. Tapi saudara, ketika saya bertobat, saya belajar untuk jujur dengan perkataan saya dan tindakan saya. Dan itu saya mulai dari rumah. Saya sering dulu mendapat berkat uang di selain gaji dan lembur-lembur. Saya biasanya juga dapat berkat tersebut. Tapi berkat tersebut saya tidak jujur buat istri saya. Kalau gaji ya jelas istri harus tahu karena jumlah dan nominal itu dia ketahui. Walaupun waktu itu masih pakai slip. Kalau sekarang lebih gampang karena semua bersifat digital jadi gampang, internet jadi bisa terbaca. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika kita mau belajar menjadi jujur itu dimulai dari hal yang kecil. Dan ketika kita biasa mengatakan sesuatu yang jujur, maka itu akan menolong kita untuk jujur yang besar. Yesus pun pesan, kalau kita setia dalam perkara yang kecil, maka kita pasti akan setia dalam perkara yang besar. Itu karakter yang kedua yang dimiliki Ayub, sehingga Ayub dikatakan oleh Tuhan, my servant, hambaku. Dan yang ketiga, dia takut sama Tuhan. Takut sama Tuhan, takut akan Allah. Artinya saudara, kita sadar bahwa di mana-mana Tuhan ada. Di rumah Tuhan ada, di kantor Tuhan ada, dimanapun kita pergi Tuhan ada, di langit, di bawah dasar langit, dan di mana saja pun Tuhan ada. Kalau kita menyadari bahwa di mana-mana Tuhan ada, saudara yang dikasih Tuhan, maka saya percaya bahwa sepersekian 0,0% untuk kita akan bisa melakukan dosa. Kenapa? Karena kita sadar bahwa Tuhan ada. Ketika kita sadar bahwa Tuhan ada, kita ada punya rasa malu untuk melakukan kejahatan, untuk melakukan dosa. Ayub sadar, dia punya iman begitu besar, dia percaya bahwa ada sorotan mata yang melihat dia, ada CCTV yang mengetahui dia, dan dia paham bahwa segala sesuatu yang diperbuatnya akan dipertanggungjawabkan. Makanya dari mulut Tuhan bisa mengatakan, my servant Job, Ayub hambaku. Karena dia tadi saleh, jujur dan taat dan takut akan Tuhan. Yang terakhir saudara, Ayub menjauhkan diri dari kejahatan. Saudara, hari-hari ini ada banyak orang walaupun dia sudah kerja di lingkungan pelayanan pun, tapi dia bukan lari menjauh dari kejahatan, tapi dia lari mendekat, saudara. Apa itu kejahatan? Kejahatan itu asal katanya kan jahat. Jahat itu di dalam Yakobus pasal 3 ayat 16 berkata bahwa di mana ada iri hati,
dan mementingkan diri sendiri. Berarti ada kesimpulan dari kejahatan adalah iri hati dan mementingkan diri sendiri. Ada dua karakter buruk, yaitu iri hati dan mementingkan diri sendiri. Dan selanjutnya Yakobus berkata, di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, maka di situ ada kekacauan dan berbagai macam perbuatan jahat. Oh, rupanya kalau kita jahat, kalau kita iri hati dan kita mementingkan diri sendiri, maka kita jahat. Di Alkitab mencatat seorang hamba yang pernah diurapi oleh Tuhan, yaitu Saul. Diurapi oleh Tuhan ketika bangsa Israel menuntut supaya mereka punya raja seperti bangsa-bangsa yang lain. Dan akhirnya dia dipilih Tuhan. Dan dia diurapi melalui Samuel, nabi terakhir di zaman Perjanjian Lama. Saudara yang dikasihi Tuhan, Saul diurapi Tuhan. Tapi akibat dia iri hati, apa yang terjadi? Tuhan pergi dari dia. Tuhan keluar dari dia. Dan ketika Tuhan pergi dari dia, ketika Tuhan keluar dari dia, saudara, apa yang terjadi, saudara? Saul gila hormat. Saul gila yang lain-lain. Kenapa? Karena Tuhan sudah pergi. Hai hamba-hamba Tuhan. Hai pendeta-pendeta. Hai majelis jemaat. Guru sekolah minggu, siapapun Anda pekerja di dalam lingkungan kebun anggur Tuhan. Ini pesan Tuhan buat kita bersama. Supaya jangan Anda iri hati. Ketika Anda iri hati, Tuhan pergi dari Anda. Dan kalau Tuhan pergi dari Anda, yang ada dalam diri Anda adalah sinting. You know sinting? Sinting itu mirip-mirip gila. Gila uang, gila perempuan, gila hormat, dan gila-gila yang lain. Saya ingat perkataan Yesus. Yesus bilang, roh yang buruk itu satu keluar dari kita. Dan kalau kita tidak menjaga hati kita, Yesus tidak menjelaskan itu. Tapi roh itu bisa balik karena hati kita tidak jaga. Dia pergi mengembara di tempat-tempat dan dia balik lihat, oh kosong. Kosong artinya apa? Kita tidak jaga hati kita dengan firman Allah. Akhirnya apa yang terjadi? 1 itu diajak 7. 7 tambah 1 bro, 8. Kalau 8 masuk dalam hati Anda, Anda pasti gila hormat lah. Gila dihargai, gila uang, gila perempuan. Dan akhirnya kekudusan dalam diri Anda tidak ada. Ingat hati-hati. Bahwa Tuhan yang mengetahui hati Anda dan saya. Saya berbicara begini karena saya rindu sekali belajar dari Ayub. Dan saya sudah berbicara sama istri saya. Kami terus berkoordinasi. Bahkan kedua anak saya kasih tugas. Yang satunya Kefas, yang satunya Wesley. Ketika saya ke kantor, terus saya pulang, nanti Wesley tanya, Bapak di kantor, Bapak bicara dengan perempuan siapa? Nanti Keik juga bisa bilang bahwa Bapak buka HP, buka komputer, itu Bapak ada lihat gambar-gambar apa? Apakah ada lihat gambar anak darah? Saudara, kita tidak bisa menghindar dari kecanggihan yang ada. Tapi respon hati kita dapat menghindar. Nah, oleh dan karena itu saudara, kalau roh satu sudah pergi dia masuk 7, 8, maka kita jadi gila hormat dan lain sebagainya. Itulah yang menyebabkan sehingga Saul mau membunuh Daud. Kenapa? Karena Saul iri hati. Perempuan-perempuan menyanyi. Saul membunuh musuh beribu-ribu. Daud berlaksa-laksa. Akhirnya apa yang terjadi? Saul iri hati. Ketika dia iri hati, kasihan sekali dia. Dia tidak sadar bahwa dia lagi digiring oleh roh jahat untuk menuju kematian. Upah dosa adalah maut. Dia 2 kali berusaha membunuh Daud. Mungkin hari ini Anda tidak membunuh secara pelaksanaan langsung, tapi Anda bisa membunuh karakter.
Anda bisa memilih orang lain untuk bertumbuh. Itu bagian daripada membunuh. Jadi jika itu Anda, bertobatlah. Supaya apa? Anda bisa menikmati sorga. Kalau tidak nanti Anda hidup, tapi Anda menyadari bahwa Anda baik-baik. Padahal Anda menuju kepada kematian. Nanti di depan Tuhan, baru Tuhan bilang begini, nyala engkau si pembuat kejahatan. Kenapa jahat? Karena dia rasa bahwa dia sudah melayani Tuhan, dia menyembuhkan orang, banyak orang mengalami pemulihan gara-gara dia. Padahal dia tidak sadar bahwa Tuhan pergi dari dia. Nah itulah sebabnya yang dilakukan oleh Saul. Ingat, Saul itu kematiannya buruk sekali. Karena akibat dia iri hati. Selanjutnya Tuhan mengajarkan kita hari ini bahwa selain iri hati, mementingkan diri. Jadi segala-galanya dia. Oh jelas Anda itu siap saja untuk oleh Tuhan. Kenapa? Karena iri hati dan mementingkan diri ini satu pasang. Satu pasang, makanya disebut jahat. Makanya ketika kita baca di Matius pasal 7 itu, untuk membedakan orang yang bukan hamba Tuhan, yang bukan bekerja bagi Tuhan, adalah buah hasil yang kita lakukan. Kalau kita menghasilkan orang-orang yang radikal, yang takut akan Tuhan, yang hidup mengikuti perkataan-perkataan Tuhan, maka itu itu menunjukkan bahwa Anda adalah pohon yang baik. Tapi kalau Anda menghasilkan buah yang iri hati, buah yang mementingkan diri sendiri, buah yang cabul, buah yang cinta uang dan lain sebagainya, berarti Anda pohon yang tidak baik. Jadi kalau Anda mendengarkan hal ini terus Anda merasa bahwa itu Anda, ya silakan bertobat. Sebelum Tuhan Yesus yang bilang begini, nyala engkau si pembuat kejahatan. Itu penyesalan yang tidak akan pernah berakhir. Karena selama-lamanya Anda akan menderita di neraka. Itu akibat jahat. Saudara, Yesus mengajarkan kita jelas. Banyak orang yang akan datang kepada Yesus dan bilang, saya telah menyembuhkan orang pakai namamu, mengusir setan pakai namamu, dan lain sebagainya. Saya telah menyampaikan firman Tuhan atas namamu. Tapi dia tidak sadar bahwa dia jahat. Kenapa? Karena dia mementingkan diri sendiri dan dia iri hati. Saudara, 4 karakter dari Ayub yang tadi sudah saya sampaikan, yang membuat sehingga ada pengakuan dari Tuhan. Karena itu, saudaraku yang kukasih dalam kasih Yesus Kristus, dimanapun Anda berada, supaya Anda mendapat pengakuan dari Tuhan, supaya saya mendapat pengakuan dari Tuhan, maka saya harus hidup saleh. Maka saya harus hidup takut akan Tuhan. Maka saya harus hidup jujur. Dan saya menjauhkan diri saya dari kejahatan. Artinya iri hati dan mementingkan diri sendiri tidak ada pada saya. Tidak boleh ada pada saya. Kalau dia mau datang, saya menjauhkan dia. Kalau ada orang yang masih iri hati dan mementingkan diri sendiri, saya bisa mengajarkan dia. Tapi kalau dia tidak mau mendengarkan, saya menjauhkan diri saya daripadanya. Nah itulah sebabnya saya menjauhkan diri saya dari orang-orang yang saya ketahui bahwa dia iri hati dan mementingkan diri sendiri. Dia jahat di mata Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus menolong Anda supaya Anda mengalami pertobatan dan hidup mengikuti karakter Ayub. Sehingga kita bersama akan dikatakan oleh Allah Bapa di sorga, my servant Arius, my servant Job, my servant siapapun Anda namamu. Tuhan berkati.